Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat dimanapun kalian berada. Seperti biasanya ya teman-teman, biar bisa selalu nonton video-video aku. Di tengah pandemi kayak gini, buat kalian semua yang lagi sakit, semoga cepet sembuh, cepet pulih. Buat kalian yang sehat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dan buat kalian yang lagi ada masalah apapun, mudah-mudahan masalahnya cepet dikasih solusi gitu ya. Cepet-cepet selesai deh pokoknya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, kali ini aku mau membahas kasus tentang misteri kematian seorang polisi wanita keturunan India, tapi kejadiannya itu ada di Inggris. Awalnya kasus ini kelihatan kayak perampokan yang berakhir tragis aja gitu ya, tapi lama-lama polisi nemuin banyak bukti, banyak rahasia yang pastinya nggak disangka-sangka dan membuat mereka yakin kalau ini adalah pembunuhan di dalam keluarga. Nah, kira-kira siapa ya yang berani menghabisi seorang anggota polisi dan apa juga motifnya? Karena wanita ini dikenal sebagai wanita yang baik, orang yang banyak disukai teman-teman dan keluarganya. Dia juga baik banget sama anak-anak. Kok bisa ada yang tega menghabisi dia kayak gini? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas yuk kasusnya. Kisah yang mau aku bahas kali ini terjadi di sebuah kota bernama Wembley, adanya itu di Inggris, tepatnya di sebelah barat laut London. Dan ini adalah kotanya para pecinta sepak bola ya teman-teman, karena di sana itu ada satu stadium yang besar banget, namanya Stadium Wembley, dan itu biasanya diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola besar gitu di sana. Tapi nggak seperti biasanya, pada tahun 2006, Wembley menjadi topik utama di berbagai media, bukan karena olahraganya, bukan karena sepak bolanya, tapi karena satu tragedi yang menimpa salah satu warganya. Pada tanggal 11 Mei 2006, hampir tengah malam, kepolisian di sana mendapatkan telepon darurat gitu ya. Ada laporan katanya ada satu kejadian penyerangan pada seorang wanita di area perumahan yang biasanya itu tenang dan aman-aman aja guys. Polisi dan tim medis pun langsung cepet-cepet datang ke tempat kejadian dan saat sampai di sana mereka kaget banget karena ternyata korbannya itu adalah salah satu dari mereka. Seorang polisi wanita berumur 29 tahun yang bernama Nisha Patel Nasri. Nisha Patel ditemukan tergeletak di trotoar depan rumahnya dalam kondisi kritis. Ada luka tusukan yang lumayan parah di bagian perut bawahnya dan itu membuat dia kehilangan banyak darah teman-teman. Jejak darahnya itu dimulai dari pintu depan rumah, di luar rumah, sampai ke trotoar tempat Nisha tergeletak jatuh itu teman-teman. Karena itu petugas yakin kalau Nisha itu ditusuk oleh pelaku di pintu depan rumahnya, terus dia berusaha melarikan diri sampai akhirnya dia terjatuh pingsan di trotoar itu. Nah, di rumah itu Nisha Patel tinggal bersama suaminya yang bernama Fadi Nasri. Mereka baru 3 tahun menikah dan mereka juga baru banget pindah ke rumah itu. Tapi kebetulan di malam kejadian itu suaminya Fadi Nasri lagi nggak ada di rumah karena dia itu sedang keluar untuk main snooker bersama teman-temannya. Untuk kalian yang mungkin belum tahu, snooker itu permainan yang mirip banget sih sama biliar. Jadi Fadi Nasri pun baru tahu apa yang terjadi dengan istrinya saat dia ditelepon sama petugas polisi, terus dikabarin dan dia langsung lah cepet-cepet pulang. Saat Fadi sampai di rumah dan melihat keadaan istrinya yang udah kritis kayak gitu, pastinya dia langsung shock banget, dia langsung sedih, dan menurut petugas yang ada di sana, Fadi tuh benar-benar histeris gitu ya. Terus rumah abangnya Nisha Patel juga nggak jauh dari sana teman-teman, cuma sekitar beberapa blok aja. Akhirnya salah satu petugas datengin rumah abangnya Nisha itu, diketuk, dikabarin sama dia. Setelah dengar itu, abangnya Nisha yang bernama Keaton, dia langsung lari keluar rumah, terus langsung ke tempat kejadian dan dia ngeliat adiknya udah berlumuran darah gitu ya, dalam kondisi yang kritis kayak gitu. Pastinya dia juga shock, sedih, dan histeris banget. Nisha Patel cepet-cepet dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Keaton dan Fadi juga ikut ke rumah sakit untuk mengetahui keadaannya Nisha kayak gimana. Tapi sayangnya setelah setengah jam sampai di rumah sakit, Nisha Patel dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya, berita tentang seorang petugas polisi wanita yang diserang di depan rumahnya sendiri gitu ya, di lingkungan yang harusnya aman banget buat dia, apalagi dia itu adalah petugas polisi, membuat warga di sana geger banget pastinya. Mereka berpikir, wow, siapa ya yang berani ngelakuin kayak gitu? Karena
Pasti kalian tahu ya, kalau misalkan ada seorang petugas polisi yang apa-apain gitu ya sama orang, pasti penjahatnya itu bakalan dicari banget sama kepolisian gitu, bakal jadi prioritas mereka. Kepolisian pun menurunkan petugas terbaik mereka untuk bisa memecahkan kasus ini, untuk bisa tahu siapa pelakunya. Tim investigasi mulai memeriksa tempat kejadian dengan sangat teliti, tapi mereka nggak bisa menemukan ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumah. Keadaan di dalam rumah juga rapi, teman-teman, nggak ada satupun barang yang kelihatannya dicuri juga. Tapi saat petugas masuk ke bagian dapur, mereka melihat ada satu set pisau nih, teman-teman. Nah, salah satu pisau yang ada di sana itu menghilang dan ukuran pisaunya juga lumayan besar. Saat itu pastinya tim investigasi menduga kalau itu adalah senjata pembunuhannya. Pisau itu yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk Nisha, dan pisaunya itu dibawa pergi sama pelaku. Mereka pun langsung berusaha mencari pisau itu. Selain memeriksa tempat kejadian, mencari pisau yang hilang tadi, beberapa petugas juga mulai bertanya-tanya sama saksi yang ada di dekat-dekat tempat kejadian. Nah, beberapa tetangga bilang kalau di malam kejadian, di momen-momen saat Nisha ditemukan tertusuk itu ya teman-teman, mereka melihat seorang pria kulit hitam dengan badan yang besar, tinggi, terus pakai baju serba hitam, pakai kupluk diginiin gitu ya teman-teman. Dan dia ini kelihatan jalan terburu-buru, hampir kayak lari gitu. Bahkan dua orang saksi juga bilang mereka itu lagi parkir mobil di depan rumahnya. Terus mereka melihat ada seorang pria kulit hitam, badan besar, tinggi seperti yang tadi juga, pakai kupluk gitu. Terus dia lari gitu ya, kayak lewatin mereka tapi sambil terburu-buru, hampir kayak lari gitu. Dan gak lama setelah itu mereka dengar suara teriakan. Nah, abangnya Nisha yang bernama Keaton tadi bilang sama polisi kalau 5 hari sebelum kejadian ada dua orang pria yang datang ke rumah adiknya, ke rumah Nisha gitu ya, dan mereka berdua ini berusaha membujuk Nisha untuk bukain pintu. Tapi karena Nisha nggak kenal sama mereka berdua, akhirnya ya Nisha nggak mau bukain gitu kan. Cuma dua pria ini maksa banget gitu mau masuk rumah, bahkan mereka tuh udah bawa linggis dan mereka berusaha untuk ngedobrak pintu pakai linggis itu. Tapi untungnya mereka nggak berhasil karena pintunya itu cukup kuat, nggak bisa dicongkel pakai linggis kayak gitu aja. Karena gagal, mereka pun pergi. Dan setelah mengalami kejadian itu, Nisha ceritakan sama abangnya, terus dia bilang salah satu prianya itu ciri-cirinya pria kulit hitam, tinggi besar, pakai baju serba hitam, pakai kupluk juga teman-teman. Jadi benar-benar mirip banget sama deskripsi ciri-ciri orang yang dilihat sama para saksi tadi kan. Cuma yang tim investigasi pikirin kalau memang mereka itu adalah pelakunya, gimana caranya di malam kejadian mereka itu bisa masuk ke dalam rumah tanpa harus membobol. Karena kan memang nggak ada tanda-tanda masuk paksa, jendela atau pintu tuh nggak ada yang rusak sama sekali guys. Nah, menurut suami Fadi Nasri memang ada salah satu kunci rumah mereka yang hilang dan belum ditemuin. Setelah dengar ini, pastinya polisi langsung berpikir, oh bisa jadi pelakunya tuh masuk ke dalam rumah pakai kunci yang hilang itu kan. Cuma ada satu lagi yang masih bikin tim investigasi bingung nih teman-teman. Kalau memang pria itu adalah pelakunya, motifnya dia apa sampai mau menghabisi Nisha seperti itu? Mereka awalnya mikir, oh mungkin mau merampok, tapi karena ada Nisha, mereka nggak mau ninggalin saksi, jadi Nisha dihabisin gitu loh. Tapi dugaan mereka ini langsung hancur berantakan karena di ruang tamu itu ternyata ada banyak uang di atas meja, ada banyak uang, ada dompetnya Nisha juga. Di dompetnya itu ada kartu kredit, kartu debit, ada handphonenya Nisha juga tergeletak di atas meja, dan gak ada satupun dari itu yang diambil sama pelaku. Jadi kalau memang mereka niatnya mau merampok, kayaknya nggak mungkin banget ya. Nah, untuk tahu motif pelaku apa, kira-kira siapa sih orang yang mau melukai sampai menghabisi Nisha kayak gini, kepolisian harus menyelidiki lebih dalam tentang kehidupannya Nisha Patel. Jadi sebelum aku lanjut ceritain kasusnya, aku bakal cerita sedikit tentang background kehidupannya Nisha Patel ya teman-teman. Nisha Patel Nasri adalah wanita keturunan India, tapi memang sejak kecil dia itu udah tinggal di Wembley, Inggris, teman-teman. Jadi ya memang sudah dari kecil hidupnya di sana, dan menurut orang-orang yang mengenal dia dari dulu, dari dia kecil, entah teman atau keluarga, Nisha adalah orang yang baik, ramah, nggak pernah punya masalah besar sama siapapun. Jadi memang kayaknya nggak ada gitu musuh yang kesel, yang punya masalah besar sama dia, yang sampai tega menghabisi dia kayak gini. Menurut keluarga, Nisha ini juga suka banget sama anak-anak. Dia selalu mau membantu anak-anak, buatin pesta ulang tahun untuk mereka, kasih hadiah ke mereka, bawa mereka jalan-jalan. Bahkan Nisha ini dipercaya untuk menjadi orang tua baptis dari 4 orang anak, teman-teman. Jadi kepercayaan yang luar biasa ya. Dan dia juga orang yang mandiri,
teman-teman, karena dari umur 18 tahun aja dia sudah mulai membuka salonnya sendiri, dan setelah salonnya itu dibuka dengan cepat salonnya itu sukses, punya banyak pelanggan, bahkan dia punya pelanggan tetap sampai ribuan orang. Pada umur 25 tahun dia bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya, yaitu Fadi Nasri. Pada umur 26 tahun dia memutuskan untuk menikah dengan Fadi Nasri ini. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi menurut teman-teman dan keluarga. Mereka selalu terlihat bahagia, terlihat mesra. Bahkan di depan banyak orang mereka itu nggak sungkan gitu ya untuk memperlihatkan kemesraan mereka. Mungkin karena secinta itu ya mereka ya. Selain mengurus salonnya, Nisha juga punya beberapa hobi. Salah satu yang paling dia suka itu adalah berenang. Dia juga mendaftarkan diri untuk menjadi petugas polisi relawan. Tugasnya menjaga keamanan di lingkungan sekitar rumahnya, dan ini tanpa dibayar ya teman-teman. Sebutannya adalah special constable, jadi kayak petugas polisi spesial ya. Ini memang petugas polisi yang nggak harus punya pangkat, jadi ya mengamankan lingkungan sekitar tanpa dibayar, bener-bener pure kerjaan relawan aja gitu ya, kerja amal aja. Menurut salah satu teman dekat Nisha, kenapa dia sampai mau melakukan hal seperti ini, Nisha tuh pengen banget ikut membantu mengamankan lingkungan sekitar rumahnya. Dia pengen anak-anak di sana itu bisa berkegiatan di luar rumah dengan aman. Dia pengen orang tua mereka juga bisa melepas anak-anaknya keluar rumah dengan tenang gitu ya. Pokoknya Nisha pengen ambil andil banget, pengen ikut membantu banget untuk mengamankan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kasusnya. Kebetulan banget saat polisi lagi kebingungan sama motif pelakunya tuh apa, Fadi Nasri, sang suami, memberikan polisi satu hal yang bisa jadi adalah motif pelakunya nih teman-teman. Fadi cerita sama polisi kalau beberapa minggu sebelum kejadian dia sempat dapat ancaman dari salah satu klien bisnisnya. Jadi Nisha selain menjalankan usaha salon, jadi special constable juga, mereka berdua nih, Nisha sama Fadi, suami istri ini menjalankan usaha limosin, sewa limosin. Nah, menurut Fadi, suatu hari ada salah satu kliennya dari Skotlandia mau sewa limosin mereka gitu. Nah, pada saat sewa itu kan udah ada perjanjiannya untuk berapa hari, tapi setelah perjanjian sewanya itu selesai, kliennya ini nggak mau balikin limosinnya tuh teman-teman. Akhirnya Fadi katanya samperin ke Skotlandia, terus dia lacak mobil limosinnya. Pas ketemu, Fadi ini ngambil diem-diem mobilnya terus dibawa balik lagi ke Inggris, dan ini membuat kliennya marah besar. Dia nelfon Fadi terus ngancam, dan kebetulan banget pas klien ini lagi nelfon dia, lagi ngancam dia, itu direkam sama Fadi ya, dan rekamannya tuh kayak gini nih teman-teman. You've made the biggest mistake of your life because your throat will be slit tonight. So get your bitch your wife out of your house now, and I'm not joking. You're with the wrong person here, pal. If you value your life and your wife's life and your health, you'll return my car now. Right, this is a civil matter in court. No, this isn't. No, I'm telling you. If you don't return that car, I'm going to come down to your house and your legs are going to be broken. And this is no idle threat. There's money outside. It's my car, you stupid bastard! Now I want my car back now, or you're dead! Polisi pun langsung ambil HP-nya Fadi untuk diperiksa lebih lanjut ya guys, karena kan mungkin banget nih kalau misalkan klien yang marah itu beneran datang ke Inggris dan menyakiti Nisha. Kepolisian juga mencatat apa aja yang dilakuin orang-orang terdekat Nisha di hari kejadian, supaya mereka bisa tahu ya masing-masing orang dekatnya Nisha itu punya alibi yang kuat atau enggak. Salah satunya yang pastinya mereka tanya-tanya adalah suaminya Nisha, yaitu Fadi Nasri. Menurut Fadi, hari itu dia samperin istrinya ke salon, dan pada saat dia sampai di sana, istrinya tuh lagi motongin rambut abangnya yang bernama Ketan tadi. Terus sekitar jam 10:30 malam, Nisha tutup salon, dia beres-beres sebentar, kemudian Nisha dan Fadi pulang ke rumah. Mereka sampai di rumah tepat jam 11 malam, dan gak lama setelah itu Fadi menerima telepon dari temennya yang ngajakin dia main snooker. Setelah bilang sama Nisha, terus Nisha bilang ya udah nggak apa-apa, sana main aja. Akhirnya Fadi pergilah tuh dari rumah. Tapi sebelum dia main snooker, dia jemput salah satu temennya dulu. Dia sampai di rumah temennya itu jam 11:40 malam. Lalu di dalam mobil saat dia di perjalanan mau ke tempat main snooker, dia mendapat dua panggilan telepon. Yang pertama jam 11:56, dan menurut Fadi itu adalah telepon dari salah satu kliennya yang mau tanya-tanya tentang sewa limosin. Selang 5 menit dia dapat panggilan telepon lagi, dan panggilan telepon yang kedua ini adalah dari petugas kepolisian untuk ngabarin apa yang terjadi dengan istrinya. Setelah dapat kabar itu, dia pun langsung pulang ke rumah. Polisi langsung konfirmasi dengan temannya Fadi yang tadi dia jemput itu, dan temannya bilang, iya bener pak, memang Fadi menjemput saya, dan pada saat di jam
jam-jam kejadian itu ya Fadi sedang bersama dia. Jadi Fadi Nasri mempunyai alibi yang kuat, teman-teman. Dan saat itu polisi seperti menemukan jalan buntu dalam investigasi mereka, apalagi setelah dilakukan pengecekan ternyata telepon ancaman tadi ya benar-benar cuma ancaman aja gitu loh, karena si penelpon itu mempunyai alibi yang kuat juga. Akhirnya polisi muncul dengan satu ide. Mereka tuh mau mengadakan satu konferensi pers, dan di sana Keaton juga Fadi bakalan disuruh ngomong gitu ya, minta permohonan sama orang-orang yang nonton acaranya itu, orang-orang yang nonton mereka, supaya kalau misalkan ada yang punya informasi apapun yang berhubungan dengan Nisha Patel bisa langsung menghubungi ke kepolisian, karena bisa jadi aja sekecil apapun informasinya itu bisa membantu. Dan saat mereka tampil ini, menurut banyak orang sikap mereka berdua ini berbeda banget, sikap antara Keaton dan Fadi. Keaton, abangnya Nisha, dia tuh nggak terlihat gugup sama sekali. Dia juga dengan lantang, dia dengan terbuka ceritain bagaimana kakaknya, bagaimana dia sayang sama kakaknya, bagaimana kakaknya bersikap ke dia segala macam. Tapi kebalikannya banget sama Fadi. Fadi tuh kelihatan gugup, teman-teman. Dia kayak bingung mau ngomong apa. Bahkan dia tuh kayak susah banget buka omongan tentang Nisha, tentang istrinya sendiri. Cuma kan memang bisa jadi aja responnya dia memang begitu. Dia lagi deg-degan, dia lagi nervous mikirin tentang istrinya. Jadi ya dia gugup gitu. Makanya saat itu walaupun ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang curiga, tapi mereka nggak ada yang berani untuk berpikir macam-macam. Dan sayangnya juga setelah melakukan konferensi pers itu pun nggak ada satupun petunjuk yang diberikan oleh warga yang bisa membantu investigasi. Mereka mulai lagi dari nol tuh, teman-teman. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat itu adalah berusaha mencari lebih keras lagi pisau yang tadi menghilang dari dapurnya Nisha Patel yang dicurigai sebagai senjata pembunuhannya itu. Mereka cari berhari-hari pisau tersebut di sekitar rumah, di rumput-rumputan gitu ya, di selokan, di berbagai tempat publik. Ya kalian bisa bayangin sendiri lah gimana susahnya nyari satu pisau di tempat yang mereka juga nggak tahu, tapi ya udah mereka coba aja cari karena mereka nggak ada petunjuk lainnya lagi gitu kan. Setelah berhari-hari mencari dan hampir 2 minggu mencari, mereka udah mulai putus asa nih, kayak wah kayak nggak mungkin bisa ditemuin nih, kita harus cari jalan lain untuk memecahkan kasus ini gitu ya. Tapi di saat mereka udah mau menyerah itu, setelah 2 minggu pencarian pisau itu, akhirnya mereka menemukan juga. Kerja keras mereka berhasil, teman-teman. Pisaunya itu ditemukan di sebuah selokan di pinggir jalan raya. Di pisau itu ada noda darah, dan setelah diperiksa di lab, bener aja itu darahnya Nisha Patel. Tapi sayangnya polisi sama sekali nggak bisa menemukan DNA siapapun lagi selain DNA-nya Nisha Patel di pisau itu. Nggak ada darah siapapun juga lagi. Untungnya di dekat selokan itu ada CCTV, teman-teman. Nah, polisi langsunglah cek rekaman CCTV di hari kejadian. Dan CCTV itu memang nggak langsung menyorot selokannya itu ya, teman-teman. Jadi mereka nggak bisa melihat secara langsung siapa orang yang menaruh pisaunya di selokan. Tapi CCTV itu merekam sebuah mobil yang berhenti di pinggir atau di samping selokannya itu, dan mobilnya itu berhenti di sana pas banget di jam-jam di saat-saat kejadian pada Nisha, dan mobilnya itu pun berhenti di sana cuma beberapa detik aja, habis itu langsung pergi lagi. Jadi menurut polisi kayaknya itu nggak mungkin kebetulan. Mereka pun langsung cek gitu ya mobilnya. Sayangnya rekaman di CCTV itu nggak begitu jelas, jadi mereka nggak bisa tahu dengan pasti nomor plat mobil itu berapa. Petugas cuma berhasil mengenali jenis atau merek mobilnya, teman-teman, yaitu merek Audi A4, warnanya silver dengan ciri khas yang spesifik banget karena di atas mobilnya itu ada satu antena. Biasanya untuk di mobil-mobil Audi A4 itu memang nggak dikasih antena bawaan ya, teman-teman, jadi itu harus ditambahin sama yang punya mobil. Nah, di atas mobil itu ada antena satu, sama salah satu lampu plat nomor bagian belakang mobil itu ada yang mati. Sementara itu tim investigasi menemukan satu petunjuk penting lagi nih, teman-teman. Kalian inget kan handphonenya Fadi tadi disita sama polisi untuk diperiksa lebih lanjut tentang ancaman yang dia dapat dari kliennya di Skotlandia. Nah, ternyata selain mendapatkan hal itu, polisi juga melihat ada foto-foto. Ini adalah foto-fotonya Fadi dengan wanita lain, dan pose fotonya itu juga mesra banget, teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau cuma temen doang. Petugas pasti langsung datengin Fadi lagi, terus nanya, Fadi udah kamu jujur aja, kamu selingkuh ya dengan wanita lain di belakangnya Nisha? Dan Fadi bilang, enggak, aku nggak mungkin lah ngelakuin itu. Aku nggak mungkin setega itu sama Nisha. Aku terlalu cinta sama Nisha, kata dia gitu. Tapi petugas bilang, nggak, ini foto-fotonya, ini kamu sama wanita lain, ini mesra banget. Enggak, aku nggak selingkuh. Dia tetap nggak ngaku. Sampai akhirnya setelah beberapa jam kemudian, dia nelfon petugas itu lagi dan dia bilang, maaf tadi aku bohong. Bener, dia memang selingkuh di belakang Nisha dengan wanita lain.
lain. Dia mulai selingkuh dengan wanita itu beberapa bulan sebelum kejadian. Setelah diselidiki, polisi akhirnya tahu nama selingkuhannya Fadi ini adalah Laura Mokin. Dia adalah warga asal Lituania yang bekerja di Inggris dalam bidang prostitusi. Fadi pertama kali bertemu dengan Laura ini di sebuah rumah prostitusi. Awalnya Fadi ini adalah kliennya Laura, teman-teman. Tapi lama-lama mereka mulai dekat dan Laura ini mulai menggratiskan jasanya untuk Fadi. Mereka mulai pacaran tuh. Dan petugas juga yakin kalau Fadi menganggap hubungannya dengan Laura itu lumayan serius, teman-teman. Karena hanya beberapa hari aja sebelum kejadian pada Nisha, Fadi sempat ajak selingkuhannya itu jalan-jalan ke Mesir. Jadi si Fadi ini ngomong sama keluarganya Nisha, sama Nisha gitu ya, kalau dia harus ke Kairo karena ada pamannya yang sakit. Padahal ya dia jalan-jalan sama si Laura ini ke Mesir. Gimana petugas kepolisian bisa tahu? Karena pas mereka cek penerbangan itu ya, ternyata namanya Laura Mokin juga ada di penerbangan itu. Jadi Fadi dan Laura itu di penerbangan yang sama. Pas penerbangan pulang juga mereka di satu penerbangan yang sama. Polisi pastinya langsung panggil Laura untuk diinterogasi, tapi ternyata Laura ini punya alibi yang kuat juga, guys. Jadi akhirnya dia dibebaskan dan dicoret dari daftar tersangka. Setelah dengar kabar tentang Fadi yang selingkuh di belakang Nisha ini, pastinya teman-teman dan keluarga Nisha tuh shock banget ya. Saat Nisha meninggal, mereka itu memeluk Fadi, nenangin Fadi, karena mereka berpikir Fadi itu adalah suami yang sedih, lagi kehilangan istrinya gitu ya. Tapi ternyata mereka ngerasa dihianatin. Ternyata Fadi itu ya mungkin nggak sesedih yang mereka pikir. Karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Fadi ini juga, polisi mulai menyelidiki lebih dalam lagi tentang latar belakang kehidupannya Fadi, teman-teman. Dan mereka nemuin beberapa hal yang bisa dibilang lumayan rumit sih ya, teman-teman. Jadi Fadi ini pernah ditangkap karena mengendarai mobil sambil mabuk dan juga membahayakan nyawa orang lain. Dia sempat bekerja di sebuah perusahaan pizza selama beberapa tahun. Setelah berhenti bekerja di sana, dia mulai membuka usaha cuci mobil. Dia juga membuka escort agency alias agen pendamping wanita yang bernama Seventh Heaven. Ya kurang lebih escort agency ini tugasnya mencarikan wanita pendamping sesuai keinginan kliennya. Biasanya ya lebih untuk kebutuhan seksual ya, teman-teman. Saat dia dan Nisha pertama kali ketemu, memang Fadi tuh lagi menjalankan bisnis escort agency ini dari rumah lewat handphonenya. Dan pastinya Nisha tuh nggak suka banget dengan bisnis kotor semacam ini. Apalagi Nisha juga kan saat itu menjadi special constable, jadi ya dia nggak mau banget gitu berurusan sama bisnis-bisnis kotor semacam ini. Nisha pun akhirnya berhasil meyakinkan Fadi untuk berhenti bisnis kayak gitu. Kenapa Fadi mau? Karena Nisha nawarin untuk menjalankan bisnis lainnya berdua. Nisha bilang sama Fadi, udah yuk kamu berhenti deh bisnis itu, kita jalanin bisnis sewa limosin aja bareng-bareng. Dan Fadi setuju tuh, teman-teman, dia mau. Tapi nggak heran juga sih dia mau, karena semua modal untuk bisnis sewa limosin ini berasal dari Nisha, guys. Beberapa dari hasil tabungannya Nisha, ditambah Nisha juga pinjem uang sama keluarganya. Sedangkan Fadi dia nggak kasih uang modal apapun untuk bisnis sewa limosin ini. Bahkan untuk membeli rumah mereka di area Wembley itu sebesar 400.000 pound sterling, itu semua juga dari hasil keringatnya Nisha. Pokoknya petugas bisa tahu kalau Fadi itu sama sekali nggak pakai uangnya ke dalam rumah tangga mereka, entah untuk nikah, beli rumah, ataupun bisnis mereka itu. Dan ternyata dari awal teman-teman juga keluarga Nisha nggak ada yang omongin tentang kekurangannya Fadi sama petugas polisi, karena mereka berpikir mau melindungi Fadi ya, teman-teman. Karena mungkin walaupun mereka berpikir Fadi itu adalah suami yang buruk untuk Nisha gitu ya, banyak kekurangannya dia, tapi pada saat itu Fadi kehilangan istrinya dengan sangat tragis, dengan sangat sadis gitu ya, teman-teman. Jadi mereka nggak mau menambahkan kesedihannya Fadi. Dia udah cukup sedih gitulah kehilangan istrinya. Tapi pas teman dan keluarga tahu ternyata si Fadi ini selingkuh di belakangnya Nisha, ya udah mereka langsung omongin deh semuanya ke polisi. Mereka nggak ada lagi gitu yang ditahan-tahan. Jadi Nisha juga pernah ngomong sama salah satu teman dekatnya, katanya gini, walaupun aku cinta banget sama Fadi, tapi dia adalah orang yang buruk banget untuk dijadiin partner bisnis. Fadi itu nggak mau tahu kalau ada masalah di dalam bisnis mereka, entah itu masalah keuangan, masalah komplain klien atau gimana. Fadi itu benar-benar lepas tangan, semuanya yang ngurusin Nisha. Kalau datang atau ada urusan apapun selalu telat, nggak pernah tepat waktu. Terus juga menurut mereka ada beberapa sikapnya Fadi yang aneh setelah kejadian. Pertama, pas HP-nya itu disita sama polisi, Fadi langsung gelisah banget nih, sampai dia nggak bisa tidur. Dia bilang ya sama teman-teman dan keluarga Nisha, "Duh gimana nih handphone aku, apa aja yang bakal ditemuin sama polisi yang di sana?" Terus mereka semua tanya dong sama Fadi, "Emang kenapa sih kok kamu gelisah banget? Emang apa yang bakal ditemuin polisi di handphone kamu?" Dan Fadi bilang, "Ya bukan apa-apa, soalnya kan aku banyak kenalan orang-orang yang nggak baik gitu ya, anggota
anggota gangster di Turki, anggota gangster Kurdi gitu loh. Aku takutnya karena polisi melihat aku banyak kenal sama orang-orang seperti itu, mereka berpikir aku juga orang jahat. Di saat ini juga informasi dari teman dan keluarga Nisha tentang sikapnya Fadi yang mereka lihat aneh setelah kejadian itu terus berdatangan teman-teman. Mereka perhatiin setelah kejadian kalau mereka semuanya lagi ngumpul, terus tiba-tiba Fadi itu sering banget dapat telepon dan dia nerima teleponnya itu menjauh dari orang-orang. Jadi kalau tempatnya udah sepi baru tuh dia teleponan, dan teleponan itu juga lama, bisa sampai 20-30 menitan. Terus beberapa dari mereka juga ada yang melihat kalau Fadi punya handphone lainnya, dan itu banyak, sekitar 2 atau 3 handphone gitu dia megang. Terus ada juga beberapa yang ngelihat Fadi tuh sempat motongin SIM cardnya. Setelah mendapat semua informasi ini, akhirnya polisi pun bertindak ya teman-teman, dan mereka berhasil melacak handphone rahasia milik Fadi lainnya. Mereka menemukan 3 handphone. Semua HP milik Fadi itu dicek sama polisi, dan benar aja polisi menemukan kalau di malam kejadian Fadi itu sempat teleponan dengan 2 nomor telepon. Setelah dilacak, 2 nomor telepon ini adalah milik kriminal yang sudah dikenal sama kepolisian. Nomor telepon yang pertama milik seorang pria yang bernama Roger Leslie. Dia pernah beberapa kali tertangkap karena mengedarkan obat-obatan terlarang. Dia bekerja sebagai penjaga pintu di bar-bar, kadang dia juga jadi bodyguard. Dan Roger Leslie ini adalah pria kulit hitam dengan badan yang besar dan tinggi. Penampilannya juga mungkin buat kebanyakan orang lumayan menyeramkan ya teman-teman, karena bukan sekedar tinggi besar aja badannya, di mukanya itu juga banyak dipasang piercing. Di malam kejadian, Fadi dan Roger Leslie ini teleponan sebanyak beberapa kali, termasuk di menit-menit saat kejadian pada Nisha. Nomor yang kedua adalah milik seorang pria bernama Tony Emanuel. Dia juga pernah beberapa kali ditangkap sama polisi karena melakukan beberapa kejahatan ringan. Setelah polisi cek sinyal HP-nya Tony Emanuel ini, ternyata pada malam kejadian dia itu ada di area Wembley, teman-teman. Padahal dia ini berasal dari ujung timur London yang kayaknya nggak ada urusan banget gitu mau ke Wembley. Dan pas banget saat Nisha ini diserang, dia tiba-tiba ada di area Wembley. Nah, polisi berpikir pastinya ini nggak mungkin ya kebetulan, ada hubungannya nih pasti dengan penyerangan yang terjadi pada Nisha. Di awal Desember, polisi menahan Roger Leslie dan Tony Emanuel. Dan kalian tahu, mobil milik Tony Emanuel adalah merek Audi A4 berwarna silver, dan ciri-ciri spesifik yang tadi juga sama banget guys. Jadi di atas mobilnya itu ada antena, salah satu lampu plat nomor bagian belakang itu juga mati. Saat diinterogasi, Roger Leslie sama sekali nggak mau ngomong apa-apa sama petugas. Dia menyangkal semua tuduhan petugas. Berbeda dengan Tony Emanuel. Tony mengakui semua yang sudah dia lakukan. Dia bilang mungkin dia ada hubungannya dengan pembunuhan pada Nisha Patel, tapi dia nggak mau terlibat kasus pembunuhan karena dia nggak tahu apa-apa tentang pembunuhannya. Tapi memang di malam kejadian itu dia disewa oleh seorang pria untuk menjadi supir. Jadi nganterin pria ini ke area rumahnya Nisha Patel. Pria ini kemudian keluar dari mobil masuk ke dalam rumah Nisha, sementara Tony di dalam mobil nungguin pria ini. Nah, Tony saat itu berpikir, oh mungkin dia ada transaksi narkoba nih di dalam rumah itu, jadi ya aku disuruh nyupirin. Nah, menurut Tony, pria itu bernama Jason Jones. Dan Jason Jones ini teman-teman punya reputasi yang menyeramkan banget. Dia pernah terlibat lebih dari 70 kasus kejahatan, dan banyak diantaranya itu berhubungan dengan kekerasan. Jadi menurut polisi, Jason Jones ini adalah orang yang mungkin banget untuk melakukan satu pembunuhan, karena sebelumnya kejahatannya pun sudah berhubungan dengan kekerasan gitu ya teman-teman. Dan Jason Jones pun memang kenal dengan Roger Leslie. Kenapa polisi bisa percaya juga dengan pengakuannya Tony Emanuel? Dia kan bisa jadi aja bohong gitu ya. Karena Tony cerita ke polisi kalau setelah Jason Jones itu keluar dari rumah Nisha, dia cerita sama Tony, dia bilang gini, Tony tadi tau gak, di dalam rumah itu banyak banget uang cash yang ada di atas meja, terus ada dompet juga, kredit card, debit card segala macam, tapi tujuan aku bukan itu, jadi aku gak mau ambil katanya. Jumlah uang yang disebutkan Tony ke polisi juga sama banget dengan jumlah uang yang polisi temuin di meja rumahnya Nisha. Dan informasi ini saat itu memang belum dibagikan ke publik sama polisi. Jadi satu-satunya orang yang bisa tahu adalah orang yang berada di tempat kejadian itu. Ditambah ciri-ciri pelaku yang disebutkan sama para saksi, yaitu seorang pria kulit hitam, tinggi besar gitu ya. Itu sama banget dengan ciri-cirinya si Jason Jones ini guys. Jason Jones ditahan, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tapi saat diinterogasi itu dia nggak mau komen apa-apa. Fadi Nasri juga sama, dia ditahan sama polisi
dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan saat interogasi itu, Fadi Nasri juga nggak mau ngomong apa-apa, teman-teman. Tapi saat itu polisi udah yakin ya kalau Fadi Nasri adalah dalang dari pembunuhan pada Nisha Patel, istrinya sendiri. Jadi petugas tuh yakin kalau Fadi Nasri ini ngomong gitu ya sama Roger Leslie, terus bilang untuk mengatur pembunuhan ke istrinya, ke Nisha Patel. Terus Roger Leslie ini menyewa si Jason Jones untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan Jason Jones ini menyewa si Tony Emanuel sebagai supirnya. Tapi petugas juga masih harus menemukan apa sih motifnya Fadi Nasri melakukan pembunuhan sama istrinya sendiri ini. Nah, ternyata setelah mereka periksa keuangan suami istri ini, mereka dapat jawabannya tuh, teman-teman. Ternyata Fadi dan Nisha sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat-sangat sulit. Di rekening mereka tuh hampir nggak ada isinya sama sekali, bahkan kartu kredit mereka itu udah melebihi batas pakai. Jadi bukan cuma sekedar nggak punya uang, mereka juga punya banyak hutang. Dan hanya beberapa hari aja sebelum Nisha meninggal, beberapa hari aja ya teman-teman, Fadi Nasri itu membuatkan asuransi jiwa buat istrinya sebesar 350.000 pound sterling. Terus juga pas Nisha masih hidup ini ya teman-teman, limosinnya mereka itu kan atas nama Nisha, rumah mereka juga atas nama Nisha. Nah, kalau misalkan Nisha sudah meninggal itu ya Fadi bakal mendapatkan uang asuransi jiwanya Nisha plus limosin dan juga rumah mereka, dan total itu bisa mencapai 500 juta pound sterling. Kalau rupiahnya itu sekitar 10 miliaran, jadi uang yang besar banget. Akhirnya 9 bulan setelah kejadian, Fadi Nasri, Roger Leslie, Tony Emanuel, dan Jason Jones ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada Nisha Patel. Sidangnya dimulai 1 tahun kemudian, dan di pengadilan itu ya Fadi Nasri tetap diem, dia nggak mau mengaku bersalah juga teman-teman. Tapi bukti-bukti yang diberikan sama jaksa penuntut sama kepolisian itu udah benar-benar kuat, nggak bisa disangkal lagi sama dia. Jadi Fadi Nasri ini kan dia ngaku nggak bersalah, terus ditanya sama petugas, ini terus gimana, alasan kamu apa, pembelaan kamu apa, nggak ada, dia no comment, jadi nggak mau jawab. Dia nggak ngaku bersalah tapi nggak mau ngejelasin juga kenapa dia bisa nggak bersalah gitu, jadi ya diem aja kayak gitu. Pada akhirnya Fadi Nasri, Roger Leslie, dan Jason Jones dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada Nisha Patel. Mereka semua diberikan hukuman seumur hidup dan baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 20 tahun menjalani masa tahanan. Sementara untuk Tony Emanuel, dia dibebaskan dari segala macam tuduhan karena pengadilan percaya kalau dia memang nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan pada Nisha Patel. Dia cuma pure aja gitu ya, disuruh jadi sopir, jadi dia taunya udah dia nyupirin aja gitu. Dan yang bikin mirisnya nih ya teman-teman, setelah persidangan selesai, setelah kasusnya ini terpecahkan, walaupun keluarga Nisha mendapatkan keadilan untuk Nisha, tapi sayangnya media itu memberitakan hal yang buruk tentang Nisha teman-teman. Mereka bilang kalau Nisha itu mendapatkan keuntungan dari bisnis kotor yang dijalani sama dia dan suaminya. Yang dimaksud bisnis kotor ya escort agency tadi ya teman-teman. Tapi menurut pimpinan polisi di sana yang bernama Paul Webb, itu semua nggak benar karena mereka sudah melakukan pemeriksaan secara detail pada latar belakang kehidupannya Nisha, dan sama sekali nggak ada indikasi kalau Nisha itu pernah terlibat dalam segala hal kejahatan, dalam kejahatan apapun lah gitu ya. Jadi benar-benar yang diberitakan sama media itu nggak benar, bohong. Dan menurut aku itu benar-benar menyedihkan banget ya, dia malahan diberitakan seperti itu padahal satu-satunya kesalahan dia adalah jatuh cinta sama pria yang salah. Kadang suka bingung juga sih teman-teman, kenapa ya kalau orang baik itu kadang suka dapet pasangan yang nggak baik. Padahal Nisha ini kan punya hati yang baik, dia selalu berusaha untuk bisa nolongin orang, dia selalu berusaha untuk menyenangkan anak-anak, dia dihormati sama orang-orang di lingkungannya, dia dihormati sama rekan-rekan kerjanya, karirnya juga dari muda tuh udah bagus banget. Jadi kayaknya emang sayang banget gitu ya dia harus bertemu dengan seorang pria kayak Fadi Nasri ini. Nah, pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian tentang kasus ini. Pengen banget denger aku, sumpah. Dan makasih juga udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!